Halo, perkenalkan saya Sofiza Maurayaska. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kesesuaian evaluasi pembelajaran dengan penyusunan instrumen tes. Pembelajaran yang dianalisis pada presentasi ini adalah mata pelajaran IPAS kelas 4 sekolah dasar dengan materi perubahan energi. Pembelajaran ini bertujuan agar siswa mampu memahami pengertian energi, jenis-jenis energi, serta contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi pembelajaran dilakukan sebagai alat untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran serta mengetahui perkembangan kemampuan siswa selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Penilaian formatif. Penilaian formatif merupakan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam pembelajaran ini, penilaian formatif dilakukan melalui tanya jawab dan kuis singkat di akhir pembelajaran. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal siswa serta sebagai dasar bagi guru dalam melakukan perbaikan atau penguatan materi apabila ditemukan kesulitan belajar pada siswa. Lalu ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran atau setelah seluruh materi disampaikan. Bentuk penilaian sumatif yang digunakan adalah tes tertulis berupa soal pilihan ganda dan isian singkat. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar akhir siswa serta menentukan tingkat ketuntasan belajar berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu penilaian alternatif. Penilaian alternatif merupakan bentuk penilaian yang tidak hanya berfokus pada tes tertulis. Dalam pembelajaran ini, penilaian alternatif dilakukan melalui tugas pembuatan poster tentang contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa secara kreatif serta melatih kemampuan berpikir, kemandirian, dan tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugas. Lalu penilaian autentik. Penilaian autentik dilakukan untuk menilai kemampuan siswa secara nyata dan konstekstual. Dalam pembelajaran ini, penilaian autentik dilakukan melalui observasi aktivitas siswa saat diskusi kelompok atau presentasi hasil kerja. Penilaian ini menilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa secara menyeluruh sesuai dengan situasi pembelajaran yang sebenarnya. Langkah penyusunan instrumen. Penyusunan instrumen evaluasi dilakukan melalui beberapa langkah yang sistematis, yaitu menentukan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, menentukan indikator pencapaian kompetensi, menentukan materi yang akan diujikan, memilih bentuk instrumen penilaian, menyusun kisi-kisi, menyusun butir soal atau rubrik penilaian, serta menentukan pedoman penskoran. Langkah-langkah ini bertujuan agar instrumen yang digunakan valid dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kisi-kisi evaluasi disusun sebagai pedoman dalam pembuatan instrumen penilaian. Kisi-kisi ini memuat kompetensi dasar, indikator, materi, bentuk instrumen, nomor soal, dan skor. Melalui kisi-kisi evaluasi, setiap soal atau tugas yang diberikan telah disesuaikan dengan indikator dan tujuan pembelajaran sehingga evaluasi yang dilakukan bersifat terarah dan terukur. Simpulan pada materi kali ini adalah evaluasi pembelajaran memiliki peran penting dalam mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Penyusunan instrumen yang sistematis dan sesuai dengan kisi-kisi akan menghasilkan evaluasi yang valid dan reliabel, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian pembahasan materi pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah dalam berkata. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.